bahwa golongan Wahabi yang suka ngafir-ngafirkan Pancasila itu, yang suka bid'ah-bid'ahkan tahlil, yang suka memusyrik-musyrikkan tawassul, yang suka membid'ahkan maulid, golongan Wahabi itu difasilitasi, didukung pendiriannya oleh para musuh Islam dari agama Yahudi. Pendiri Wahabi yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab itu murid dari tokoh Yahudi intelijen Inggris namanya Jeffrey Hamper. Tapi kan masih ada juga yang percaya dengan fitnah. Ya apa boleh buat? Jangankan orang sekarang, di generasi tabi'in. Dan yang percaya itu orang-orang hafiz Quran, orang-orang yang selalu menghidupkan salat malam dengan salat tahajud, yang menghidupkan siang dengan puasa sunat. Sampai Nabi katakan tahqiruna salatakum ila salatihim. Kalian akan merasa minder bandingkan salat kalian dengan salat mereka. Wasiyamakum ila siyamihim. Puasa kalian akan ketinggalan dibanding puasa mereka. Yaqra'unal Qur'an, mereka rajin baca Quran, tapi hanya sampai di tenggorokan. Apa sebab? Termakan isu tadi. Jangan belajar sama Wahabi. Jangan belajar sama sahabat itu. Mereka tidak seperti Abu Bakar dan Umar lagi. Mereka sudah berubah jadi alat pemerintah. Jadi boneka Yahudi bahasa sekarang. Boneka ya Yahudi. Wahabi itu bentukan ya Yahudi. Orang pendidikan tinggi masih banyak bertanya. Padahal kan dengan mudah, dengan kasat mata, yang membuat kerjasama dengan Yahudi yang menuduh atau yang tertuduh? Orang-orang Mesir menuduh. Kedubes Israel ada di Mesir. Arab Saudi? Ada kedubes Arab Saudi, Israel Arab Saudi? Ada? Antum dah mulai termakan isu nampaknya. Nah, Turki, ulama-ulama Turki misalnya menuduh Wahabi bentukan Yahudi. Tetapi di Turki ada kampung khusus Yahudi. Seperti kampung Melayu di Jakarta misalnya. Ya kan? Kampung Medan di Malaysia dan sebagainya. Mereka hidup terlindungi. Iran menuduh Wahabi bentukan ya Yahudi. Di Iran orang Yahudi lebih bebas daripada ahli sunnah beribadah. Sebutlah negara manapun yang menuduh Wahabi bentukan Yahudi, mereka kerjasama dengan Yahudi. Sedangkan yang dituduh tak pernah sejak berdiri sampai hari ini tidak pernah membuka kerjasama diplomatik dan politik dan ekonomi dengan Yahudi. Itu namanya ramat nibida ihawan salat. Lempar batu sembunyi badan. Bukan tangan lagi, sembunyi badan. Hilang dia, siapa tadi payah nyarinya. Ya, maling teriak. Lalu dibuatlah foto-foto, yaitu perundingan antara Syarif Hussein dengan Inggris, tapi dibuat narasinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Padahal itu adalah Syarif Hussein yang dulu menguasai Mekah sebelum Arab Saudi berdiri, kemudian tersingkir sehingga membentuk negara Jordan dan dijanjikan oleh Inggris untuk mendapatkan Irak. Jelas? Nah, fotonya diambil foto mereka, tapi narasinya menjadi Syekh Wahabi. Itu dia. Kalah Messi lawan Ronaldo, yang salah Wahabi. Ya. Ditabrak orang harimau di jalan tol Malaysia, yang salah Wahabi. Terjadi kasus sodomi misalnya di Pakistan, orang Ordi Bandi atau yang lain-lain, yang salah Wahabi. Sah? Kalah jagonya jadi presiden, yang salah
Wahabi. Semuanya salah Wahabi. Makan dia, bersin dia yang salah Wahabi. Yang anehnya, yang parahnya yang termakan isu ini. Yang termakan isu. Maka saya katakan, saya percaya dengan video yang antum kirim atau percaya dengan apa yang antum lihat dan apa yang saya alami. Tentu saya tidak mungkin percaya pada pendusta-pendusta itu. Sahih? Jelas? Nah, masuk kita ke kaji? Iya, karena masalah ini sekarang berbicara masalah jihad, sampai orang mewanti-wanti masalah jihad jangan dibahas. Dikira oleh mereka kalau tidak dibahas jadi solusi terbaik. Justru kalau tidak dibahas dan diperjelas, nanti orang bikin konsep jihad masing-masing. Ya, seperti yang sekarang nih, jadi pakar teroris pula dia. Dia sudah jadi teroris karena salah baca, salah paham, belajar sendiri, tidak belajar kepada ilmu yang benar. Akhirnya menuduh siapapun baca kitab itu, karena kitab itu dia yang baca, akhirnya yang baca kitab itu pasti jadi teroris. Apalagi kan banyak yang mancing di air keruh. Pokoknya asal buruk mesti Wahabi. Kalau baik itu. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, kalaulah di generasi tabi'in saja bisa terkicurinan tanam. Ketika mereka dikelompokkan, tidak boleh dengar dari sahabat karena sahabat sudah jadi Wahabi, maka mereka membatasi diri. Akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ingin mereka selamat. Walaupun mereka memerangi, tapi diberikan hujjah pelajaran dulu dengan ilmu. Diutuslah siapa yang paling pas diutus, tentu yang paling mereka hormati. Mereka walaupun pasti menghormati keturunan Nabi SAW yang tak terlibat di pemerintahan. Lalu kalau terlibat pemerintahan, mereka ada curiga. Diutuslah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang keilmuannya diakui. Datanglah Abdullah bin Abbas ke tempat markas mereka, ya, karena Abdullah bin Abbas kan tidak ikut di maka mereka mau mendengarkannya, tapi masih tetap dengan hati-hati, sebab ini terindus dekat dengan Wahabi. Nah, dekat Wahabi. Akhirnya Abdullah bin Abbas pertama meyakinkan mereka, kalian yakin tak saya ini masih muslim? Itu yang pertama, karena bagi mereka sahabat banyak yang sudah murtad. Dalilnya Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Tentu nanti kalau sudah Abdullah bin Abbas sudah kafir, mau mereka dengar lagi? Pasti enggak. Nah, orang-orang yang terlibat sekarang ini di Indonesia yang ngajinya bawa terompa ke dalam rumah, ya cirinya bawa terompa dalam ngajinya, bawa terompa dalam, enggak paham, enggak pernah ikut dia. Tuan, sandalnya disimpan ya? Sandalnya disimpan? Tuan masuk masjid tadi, sandal disimpan, bawa ke dalam. Alhamdulillah, masih di luar kan? Baik. Diliput malah, diliput malah. Ngajinya bukan 12 malam. Paham Pak? Kita ngaji di tempat terang, diliput. Mereka itu dulu ngaji di tempat tertutup, bukan gelap, tertutup. Di tempat tertutup, di saat orang sudah pada tidur, sendal dibawa ke dalam rumah. Nah, disamakan pula asal gak yang dibaca buku tertentu. Nah, setiap orang baca buku ini pasti tradisional. Sebab miliaran orang, ratusan juta orang baca kitab itu tidak teroris. Antum aja yang teroris, berarti antum salah kaji. Tidak bisa kita katakan, misalnya ada 1 dari 1000 murid, 1 dari 1000 murid, yang 999 lurus. Tiba-tiba yang 1 ini bengkok sendiri dia, jadi narkobawin. Jadi apa namanya? Narkoba, terlibat narkoba. Boleh tidak antum katakan itu gurunya Ustaz Dasman itu pernah saya kajian narkoba? Ragu tuntun dengan saya.
Pernah saya ngajar narkoba? Bilanglah keras-keras. Enggak ada. Cuman dia entah dapat di mana dia. Sah? Sebab kalau kita telisik kembali banyak pendiri-pendiri aliran sesat, banyak mereka yang bermajelis ke majelis sahabat. Sah? Sah? Taib. Misalnya pernah duduk di majelis Abdullah bin Umar, tapi puluhan ribu murid Abdullah bin Umar lurus di atas sunnah. Tiba-tiba datang Al-Juhani, Ma'ab Al-Juhani, menyimpang dia. Terus Abdullah bin Umar yang salah? Hah? Al-Quran yang salah? Hadis yang salah? Enggak. Dia salah sendiri menerima. Wasil bin Atha, siapa gurunya? Hasan Al-Basri. Tahu Hasan Al-Basri? Banyak orang kaya nama Hasan Basri. Padahal Syekh Hasan Basri itu miskinnya. Nah, ini kaum muslimin saking terkenalnya namanya ada di seluruh dunia, sah? Saking tinggi ilmunya namanya dipakai di seluruh dunia. Sama dengan Qarun, saking kayanya hartanya ada di seluruh dunia. Iya, saking kayanya. Kalau ini saking ilmunya namanya dipakai orang di seluruh dunia. Pendiri aliran sesat yang kepadanya berpuncak aliran lain yang sesat, aliran pemikiran, pendiri Mu'tazilah, Wasil bin Atha, murid Hasan Basri. Tentu antum salahkan Hasan Basri nanti. Hah? Murid Hasan Basri ratusan ribu orang, lurus-lurus, tapi dia bengkok sendiri dia. Apa sebab? Tidak mau mengikuti ilmu yang diajarkan syekhnya. Ini yang salah bukan sahabat. Jelas ya? Nah, bukan kitab, bukan Al-Quran salah, bukan hadis. Antum belajar hadisnya sembunyi-sembunyi, itu masalahnya. Jangan sembunyi-sembunyi, belajarnya di tempat terang. Dan ketika salah dikritis dengan dalil, cepat kembali pada kebenaran. Tapi kalau dikritik dengan nafsu, yang itu apa dilayani? Ya kan ada yang bilang pasang kopi aja lurusnya, itu apa hubungan ilmu dengan pasang kopiah? Iya, kan kita kadang-kadang nggak tahu tuh kopiahnya begini kan. Cuma masuk kritik juga, kopi ada luwirnya, cuma ada ilmunya. Subhanallah. Yang begini ini kan tidak perlu dilayani. Atau dibilang ini lah pandai sholat gue nyanyi. Awak lah kalau dokter lu pandai nyanyi sholat lah, dan sebagainya. Jadi kalau muslimin dirahmati Allah, mereka sudah diisi subuhat bahwa sahabat sudah berubah, tidak seperti zaman Nabi SAW lagi, sehingga tidak mau belajar. Maka Abdullah bin Abbas katakan, kalian masih menganggap saya muslim? Ya, kalau tidak muslim tak apa lagi, sah? Iya, tidak mungkin mereka terima nasihatnya. Akhirnya mereka bilang, iya. Kalian tahu tidak atau masih percaya tidak saya masih berilmu? Mereka anggap kan, iya. Iya kan? Masih yakin tidak saya sebagai Ahlul Bait Rasulullah? Ahlul Bait. Masih. Taib. Mau tidak kalian mendengarkan saya? Mau. Nah, siapa orang yang paling tahu tafsir Al-Quran? Tentu Allah sendiri. Setelah Allah siapa? Rasulullah SAW. Nah, apa yang kalian kritik terhadap Ali bin Abi Thalib sehingga kalian hendak membunuhnya, kalian mengafirkannya? Lalu disebutkan dia bertahkim kepada selain kitabullah. Lalu dijawab oleh Abbas, bukankah Allah sendiri menyuruh kita mengambil hakim dari manusia? Sah? Ketika terjadi perselisihan suami istri, apa yang disuruh Allah? Wabtaghi hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Cari hakim dari keluarganya, hakim dari keluarga perempuannya. Sah? Terus Allah sendiri bolehkan, kenapa kalian melarang? Ketika orang yang sedang ihram membunuh buruan, binatang buruan, siapa yang memutuskannya? Disuruh lagi cari orang yang ahli dalam masalah itu untuk membandingkan, untuk mengukur binatang apa yang pas untuk gantinya. Sah? Karena ada diatnya atau ada damnya. Bukankah itu juga kembali kepada hukum manusia? Allah membolehkan, kenapa kalian tidak bolehkan? Dan seterusnya. Kemudian sampai ilmu kepadanya. Coba dengarkan, ya. Kalau mau belajar dengan benar kepada orang-orang yang berilmu dan besar, mau buka telinga dengan dalil, akhirnya
3.500 orang kembali ke jalan yang benar. Tetapi sebagian besar tidak mau. Apa sebab? Ada keterikatan. Hah? Ada keterikatan. Nanti apa kata dunia? Ya? Apa kata dunia? Tapi lumayan 3.500. Sahih? Lumayan. Dalam satu riwayat lain 35.000 orang. Tapi yang paling dekat adalah 3.500 orang. Sah? Jadi kadang-kadang berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.